Sahabat Kompas, nggak terasa ya 2024 sudah mau berakhir. Biasanya di akhir tahun kita sibuk menyusun resolusi untuk 1 tahun ke depan. Misalnya untuk hidup yang lebih sehat, mengembangkan diri, mengatur keuangan, dan mungkin soal jodoh. Tapi untuk tahun 2025, sepertinya kita harus menyusun keuangan dengan lebih baik dan teliti. Kenapa sih? Apalagi kalau bukan soal PPN 12%. Memangnya jadi ya? Bukannya banyak penolakan? Katanya negara pun justru akan rugi kalau PPN 12% tetap dijalankan. Nah, kita bahas bareng yuk bersama saya, Agustina Purwanti, dalam Bongkar Data. Setelah lama bergulir, kebijakan PPN 12% masih samar. Terbaru, pemerintah menyebutkan bahwa PPN 12% akan diberlakukan hanya untuk barang mewah saja. Tapi ini pun masih simpang siur. Yang jelas, sejak awal kebijakan ini banyak menuai protes dari masyarakat. Salah satunya terekam dari jajak pendapat Litbang Kompas awal Desember ini. Lebih dari separuh bagian responden menyatakan bahwa sebaiknya kebijakan PPN 12% sepenuhnya ditunda hingga kondisi ekonomi masyarakat membaik. Malahan, 31,3% responden dengan tegas menyuarakan agar kebijakan itu tidak diberlakukan sama sekali. Oh iya, jajak pendapat ini dilakukan sebelum pemerintah mewacanakan PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah ya. Oke, lanjut. Usulan penundaan dan penolakan itu pasti bukan tanpa alasan. Kita sama-sama tahu bahwa ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Masih ingat kan sahabat Kompas, dengan deflasi 5 bulan berturut-turut dari Mei hingga September lalu, itu tanda bahwa daya beli masyarakat sedang melemah. Kondisi sulit ini juga terkonfirmasi dari hasil survei Litbang Kompas di lapangan pada September lalu. Lebih dari sepertiga responden mengaku bahwa tingkat pendapatan mereka sepanjang tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Salah satu faktor penyebabnya karena kehilangan pekerjaan. Menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 64.000 tenaga kerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2024. Kalau di rata-rata, sekitar 6.700 orang ter-PHK setiap bulannya. Itu kan tahun ini. Bukannya PPN 12% itu untuk tahun depan? Betul, tapi fenomena tahun ini diprediksi berlanjut hingga tahun 2025 dan tantangannya pun diprediksi tidak akan lebih mudah. Masyarakat pun sepertinya nggak terlalu optimis memandang ekonomi tahun depan. Survei konsumen yang rutin dilakukan Bank Indonesia setiap bulan menemukan bahwa tingkat keyakinan masyarakat sebagai konsumen pada Oktober 2024 turun. Salah satu yang diukur adalah ekspektasi konsumen dalam melihat ekonomi 6 bulan mendatang. Angkanya turun menjadi 132,4 poin, terendah sepanjang 1 tahun terakhir. Penurunan tingkat keyakinan ini terjadi di semua kategori, baik ekspektasi penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, termasuk juga ekspektasi terhadap kegiatan usaha. Kebijakan terbaru pemerintah dalam menaikkan upah minimal 6,5% pun tidak menggoyahkan usulan publik untuk menyuarakan penundaan dan penolakan terhadap PPN 12%, yang datang dari semua kelompok sosial ekonomi. Masyarakat yang masuk golongan ekonomi bawah menjadi kelompok yang paling keras menentang PPN 12% ini meskipun upah dinaikkan. Sebab, kebanyakan dari kelompok ini bekerja di sektor informal, seperti petani, tukang ojek, dan lainnya yang tidak tersentuh oleh kebijakan kenaikan upah atau UMP. Sehingga kebijakan PPN 12% tetap terasa berat. Kajian yang dilakukan oleh Center of Economics and Law Studies atau CELIOS menemukan bahwa pengeluaran kelompok miskin diproyeksi meningkat sebesar Rp101.880 setiap bulannya sebagai dampak kenaikan PPN menjadi 12%. Lantas, apa yang harus kita lakukan kalau PPN 12% benar-benar diterapkan? Selektif dalam berbelanja dan mengatur keuangan pun menjadi pilihan. Jajak pendapat Litbang Kompas menemukan hal yang sama. Lebih dari separuh responden mengaku akan menghemat belanja dengan fokus pada kebutuhan pokok saja. Untuk belanja tas, pakaian, sepatu, hingga alat elektronik akan mereka pertimbangkan lebih matang.
Artinya, berpotensi dikurangi. Wajar sih, tapi ini justru akan menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kok bisa? Begini nih, kalau masyarakat mengurangi belanja, akan membuat perputaran ekonomi melemah. Dampaknya, produksi yang dihasilkan oleh dunia usaha pun tidak terserap secara optimal. Kalau ini terjadi secara massal, lagi-lagi bisa berdampak pada PHK. Berpotensi menambah panjang daftar PHK yang sudah terjadi sejak tahun ini. Bahkan, kenaikan upah 6,5% juga berpotensi berujung pada PHK oleh korporasi. Berarti, tingkat konsumsi masyarakat tambah terancam. Padahal, konsumsi masyarakat selama ini menjadi tumpuan utama ekonomi Indonesia. Sekitar 53% PDB kita disumbang oleh belanja konsumsi rumah tangga yang tidak lain ya dari kita-kita ini. Kebayangkan kalau kita semua mengurangi belanja, ekonomi justru terancam melemah. Padahal, pemerintah ke depan memasang target cukup tinggi untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu 8%. Sementara, beberapa tahun terakhir ini pun masih stagnan di angka 5%. Melihat kondisi ini, lebih dari separuh responden jajak pendapat Litbang mengaku tidak yakin pertumbuhan ekonomi akan lebih baik ketika PPN 12% diterapkan meskipun pendapatan negara meningkat. Selain berhemat, sekitar 30% responden jajak pendapat Litbang Kompas juga mengatakan bahwa mencari sumber pendapatan lain atau side hustle menjadi pilihan untuk tetap menjaga konsumsi. Persoalannya, tren ketersediaan lapangan pekerjaan beberapa waktu terakhir juga minim. Rumit ya? Kalau sahabat Kompas, apa kira-kira yang mau dilakukan kalau PPN 12% beneran diterapkan di tahun depan? Share di kolom komentar ya, dan selamat menyambut tahun baru. Salam!